jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong, kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Tadi udah sama Caca Frederika, sekarang saya sama Ali Zainal. Tepuk tangan dong. Bapak Ali Zainal. Saya Aliando. Aliando bro. Aliando bro. Bukan Ali Zainal. Aliando. Salah. Pagi-pagi Bapak sudah bohong. Saya Aliando katanya. Biasa. Masalahnya ini bulan Rajab. Bulannya Allah. Orang Sony yang Bapak mancing pagi- duluan. Iya. Diajari host. Kayak ketahuan. Oh, diajarin jadi host. Diajarin jadi host ya. Pak kasih tahu kalau hari ini temanya apa Pak? Tema hari ini apa Pak? Tema hari ini anugerah Allah untuk para istri. Yeay, tepuk tangan dong. Kasih tahu Pak. Nonton sampai selesai. Kasih bilang, tahu Pak. nonton sampai selesai gitu. Nonton sampai selesai ya. Weh. Iya, Masya Allah. Tadi yang pertama udah dibahas ya, anugerah pertama dari Allah adalah sabarmu gak pernah sia-sia, oke? Selanjutnya apa? Kita akan bahas setelah kita lihat tayangan nih. Tayangannya mengenai apa Pak? Coba Pak. Judulnya? Judulnya. Ya. Yang penting niatku sudah baik. Oke, yang penting niatku sudah baik. Kita lihat tayangannya, silakan. Kuat, tapi aku capek. Kita lanjutkan lagi Ustadz Itu Maulana. tadi Apa? niatnya mau kasih nyebrang orang. Tahu-tahu. Ya ini. Nah ini relate gak dengan pertanyaan yang pertama tadi aku bilang. Anugerah itu kalau misalkan istrinya diem. Istrinya gak balas emosi demi rumah tetap adem. Lalu akhirnya rezeki suami terasa lebih lancar. Apakah itu anugerah dari Allah? Ustadz Maulana silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anugerah kedua yang Allah berikan kepada wanita adalah diam. Ingat ya, diam demi damai itu adalah ibadah. Kenapa? Ternyata diamnya wanita itu adalah anugerah. Sebaik-baik wanita yang malu, yang jaga nih mulutnya. Kebayang nggak Bunda Nabi Isa, Siti Maryam, ibadahnya ibadah tidak berbicara. Bagian daripada ibadah. Karena ternyata banyak wanita masuk neraka disebabkan karena tiga. Yang pertama karena maaf ya Bu, tidak menutup aurat. Apalagi gara-gara tidak melihat kebaikan dari suaminya, tidak pandai bersyukur. Satu lagi, gara-gara mulutnya. Hati-hati wanita, ternyata diamnya wanita untuk menghindari fitnah dan kerusakan. Tepuk tangan dulu dong. Iya, karena ketika wanita diam, insya Allah fitnah dan kerusakan itu akan hilang. Makana yu'min wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka diam. Berkata baik atau lebih baik diam. Ibu, kira-kira ibu aman nggak kalau nggak ngoceh-ngoceh? Aman. Yang di rumah, yang di rumah, mohon maaf, ketika ibu-ibu di rumah diem, pasti aman dunia. Makanya kalau lagi marah, diem. Itu paling aman itu. Paling aman. Karena kadang-kala wanita tidak bisa tahan mulutnya. Sony. Ya, Ustaz. Mohon maaf. Ya. Saya mau nanya. Perbedaan ayam jantan dan betina. Waduh. Apa ya? Dari segi suaranya. Suaranya ayam jantan gimana? Ayam betina? Cuma satu kata, Hah? tapi bermakna. Ah gimana?
Ayam betina? Ayam betina? Berisik. Fajar. Tepuk tangannya dong untuk Ustaz Maulana. Emang kalau ayam betina gitu? Iya. Berarti ibu-ibu juga gitu gak sih? Enggak ya, karena terkadang. Nggak salah. Enggak salah. Karena terkadang dalam rumah tangga bukan hanya marah-marah atau komunikasi aja yang terpenting ya. Nada bicara juga penting ya. Sederhana tapi kadang bikin sakit hati. Tapi kalau untuk para istri mah cuma di mulut aja. Tapi hati tetap mendoakan para suaminya ya Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk para istri soleha yang ada di sini dan juga di seluruh dunia. Masya Allah, tabarakallah. Oke, sekarang aku mau tahu dong jamaah yang di sebelah kanan datang dari mana? Ih gak semangat. Yang sebelah kanan datang dari mana? Pandeglang Bandung, Masya Allah. Yang sebelah kiri datang dari mana? Tepuk tangan untuk kita semua. Aku kasih kesempatan untuk bertanya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Ke sebelah sini dulu, izin ya Pak Aliando ya. Mana mic-nya ya? Ini deh aku mau pilih ibu-ibu. Ibu mau bertanya? Siap. Alhamdulillah, silakan ikut saya Ibu. Sini ayo. Hadap depan, kasih Ya. salam, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Siti Hamidah dari Majlis Taklim Al-Harus, Balai Endah, Kabupaten Bandung. Tepuk tangannya dong, Masya Allah. Mau nanya sama siapa Ibu? Mau bertanya sama Ustadzah. Ustazah Nada. Siap, Oke. siap. Ibu Hamidah. Iya. Silakan mau tanya apa? Begini Ustadzah. Ya. Kita para istri sudah menemani suami dari nol. Dari tidak punya apa-apa. Ya. Ibu di pom bensin apa? Iya. Silakan lanjut. Dari mulai tidak punya apa-apa. Tapi kita sebagai istri merasa nyaman, tenang. Dan Allah anugerahkan apa yang kita inginkan. Apakah itu berupa anugerah dari Allah untuk para istri? Masya Allah. Bagus banget Ya. pertanyaannya. Itu Masya sebenarnya Allah. dijawab loh. Aduh, Itu dijawab loh. Kok tenang hatinya, Heeh. padahal dia terus berusaha sabar Iya. dalam keterbatasan suami. Itu jawabannya sebenarnya. Iya. Tapi kita bahas lagi. Tapi kita bahas lebih dalam lagi ya. Iya. Terima kasih Terima Ibu untuk kasih sama-sama. pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Ibu Hamidah. Silakan duduk kembali Ibu. Yuk kita Masya dengarkan Allah. tausiah dari Ustazah Nada. Silakan Ustazah Nada. Makasih Kak Sony, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah. Yeay. Yang berikutnya nih, yaitu yang ketiga adalah bahwa ketika seorang istri dia sabar, dia tetap setia meskipun dalam keadaan keterbatasan suaminya, maka insya Allah hidupnya dia, seorang istri khususnya, hatinya akan tenang. Saya mau tanya sama ibu-ibu yang di sini dan tentunya mungkin yang di rumah juga bisa menjawab. Kalau suami ada uang, kita ada uang, abang kita nggak ada uang, abang sayang, Yakin. alhamdulillah. Berarti ini istri solehah semuanya Masya nih, Masya Allah. Allah ya. Jadi ada uang ya tentu abang kita sayang. Tentu nggak ada uang juga, alhamdulillah kita sayang. Ternyata subhanallah anugerah bagi seorang perempuan, seorang istri khususnya. Kalau memang dia tetap setia dengan keterbatasan suaminya, insya Allah hatinya hari-harinya akan mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena dia tahu Allah yang akan memberikan rizki dalam kehidupannya. Mungkin kesulitan, ujian dalam pernikahan itu adalah sesuatu yang harus dia jalani. Tapi hakikatnya setelah itu dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Allah akan kasih rizki yang tidak disangka-sangka. Dan bukankah memang Allah mengingatkan kepada kita, memberikan motivasi kepada kita, fa inna ma'al usri, inna ma'al usri, pasti ketika ada kesusahan, setelahnya pasti ada kebahagiaan. Kemudian ketika kita punya keterbatasan, setelahnya pasti Allah akan berikan kebahagiaan. Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Jadi jangan lupa ya wahai para istri, kita berusaha untuk setia kepada suami apapun keadaannya. Ada sebuah pepatah bahwa diujinya seorang istri apabila suaminya dalam keadaan
keterbatasan. Baik keterbatasan fisik maupun keterbatasan ekonomi, keterbatasan apapun. Tapi ketahuilah jamaah sekalian bahwa seorang istri ketika dia menjalankan perannya sebaik-baiknya, dia sebagai pakaian buat suaminya, dia menentramkan hati suaminya, bahkan ketika suaminya dalam keadaan terpuruk, mungkin dalam ujian ekonomi, tapi seorang istri hadir ketika dia memberikan ketenangan kepada suaminya, bang udah gak apa-apa bang, bismillah kita jalani semuanya sama-sama, insya Allah Allah akan kasih rizki yang banyak. Disitulah karunia bagi seorang istri. Kenapa? Karena mahal harganya, istimewa nilainya bagi seorang istri yang tetap setia kepada suaminya meskipun dalam keadaan apa bang? Tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja atau Masya keadaan Allah. yang keterbatasan. Keterbatasan. Istri bakal tenang kok. Iya ya. Istri akan tenang, suami pun juga lebih senang, rumah tangga pun akan lebih bahagia lagi. Masya Allah. Dan mungkin suami juga ngerasa lebih tenang ya. Pasti, Mungkin karena- hidup terasa pahit ya, tapi ketika punya istri yang setia di sampingnya, hidup jadi terasa lebih manis Iya gitu betul, ya. Masya Allah. Dan itu karunia loh bagi seorang istri kalau kayaknya nggak banyak nuntut, Iya. kok ya sabar, subhanallah. Setelah itu duitnya lebih banyak daripada sebelumnya. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Sama-sama, Ustazah. Kak Tepuk Sony. tangannya dong untuk Ustazah Nada. Masya Allah. Mungkin seberat apapun hidup ketika istrinya berada di samping sang suami maka keadaan akan lebih baik-baik saja ya. Semangat untuk para istri, tepuk tangannya untuk semuanya Masya Allah. Dan semangat untuk para suami untuk membahagiakan keluarganya Masya Allah, tabarakallah. Sekarang aku pengen tanya sama ibu. Ibu suka mendoakan suaminya apa enggak? Suka, Suka. iya. Sukanya apa doanya? Doanya semoga suami menjadi suami yang soleh. Amin. Emang selama ini belum soleh? Soleh dong. Oh biar semakin soleh? Menjadi imam yang baik. Amin, Iya. Masya Sehat selalu, Allah. iya. Tapi ibu tahu nggak kalau mendoakan suami itu adalah anugerah juga yang diberikan Allah kepada istri? Iya. Tahu? Tahu. Kalau gitu ibu coba jelaskan melalui tausiah. Abi tadi katanya tahu, kita kan pengen tahu, bener nggak? Coba dong jelasin tausiah. Enggak. Enggak. Nanti dijelasin sama guru-guru ya. Jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.